Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para santri, para siswa, alumni dan pemirsa yang berbahagia, puji syukur mari kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat, di mana atas segala rahmat, berkah dan taufiknya kita senantiasa masih dapat bernafas, kita dapat berpuasa di bulan Ramadan yang sangat mulia ini. Salawat dan salam mari kita haturkan kehadiran junjungan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat perjuangan beliaulah kita sampai dengan saat ini masih ada di jalan yang benar. Insya Allah kita berada dalam thariqil mustaqim, sehingga menjadi jalan keselamatan kita menuju ridha dan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa, santri, siswa dan alumni yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, arba'un min sa'adatil mar'ih. Ada empat hal, ketika orang ini mempunyai empat hal ini, maka dia termasuk manusia yang sangat beruntung. Arba'un min sa'adatil mar'ih. Keberuntungan seorang manusia, keberuntungan seorang hamba ini ada pada empat perkara ini. Apa saja empat hal tersebut? Apa saja empat hal tersebut? Yang pertama adalah antakuna zaujatuhu salihatan, yaitu manusia atau hamba yang dikaruniai oleh Allah seorang istri yang salihah. Para pemirsa yang berbahagia, tentu tidak akan pernah dirasakan ketenangan dan kedamaian kecuali bagi mereka yang telah berkeluarga. Jika ada di antara mereka yang belum berkeluarga menyatakan penuh dengan kebahagiaan dan kesenangan, maka ketahuilah bahwa kesenangan yang mereka dapatkan semua masih hanya bersifat semu semata. Bukanlah sebuah kenyataan yang patut untuk dibanggakan. Para pemirsa yang berbahagia, namun demikian, sebuah keluarga akan mendapatkan ketenangan, akan mendapatkan kedamaian dan ketenteraman, sebagaimana sering kita dengar dengan istilah kehidupan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jika ditarik ke dalam bahasa Indonesia, maka kehidupan yang sakinah adalah kehidupan yang aman, tenteram dan damai, atau dalam kata singkatnya adalah kehidupan yang penuh dengan ketenangan. Mawaddah warahmah adalah kehidupan yang penuh dengan kasih sayang, saling menyayangi dan saling menghargai, sehingga terjalin kehidupan yang indah dan menyenangkan. Para pemirsa yang berbahagia, kehidupan yang penuh dengan ketenangan dan kebahagiaan ini tentu akan sulit dicapai jika dalam keluarga tersebut tidak terdiri dari lelaki yang soleh dan istri yang solehah. Tetapi yang lebih penting dari ini, maka tentunya adalah istri yang solehah. Lantas bagaimana dan siapa istri yang salihah tersebut? Maka kita dapat merujuk kepada salah satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Dunia ini adalah perhiasan dan disitulah timbul ketenangan dan kesenangan. Wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Dan perhiasan yang terindah adalah istri salihah. Kemudian siapa istri salihah tersebut? Disampaikan yang pertama, idza nadarta ilaiha sarratka. Istri yang salihah adalah ketika engkau memandangnya, maka engkau menjadi senang dan bahagia. Kemudian yang kedua, wa idza amartaha ata'atka. Dan ketika engkau memerintah kepadanya, maka ia menuruti kepadamu. Dan yang ketiga, wa idza ghibta anha hafidhatka fi nafsiha wa malika. Ketika engkau tidak ada di rumah, maka ia akan menjaga harga dirinya
dan akan menjaga harta diri kamu. Dalam kata singkat, bahwa istri solihah adalah istri yang bisa memberikan ketenangan dan kedamaian dan bisa membahagiakan dan menyenangkan ketika suami melihat kepada dirinya. Ketika suami memerintahkan, maka ia selalu mematuhinya. Dan ketika suami tidak ada di rumah, maka ia akan menjaga segala hal yang telah menjadi milik suaminya, termasuk dirinya dan harta yang dimiliki oleh suami. Hal ini penting disampaikan karena dalam hadis lain Nabi Muhammad SAW menyampaikan, a'zamun nasi haqqan 'alal mar'ati zawjuha wa a'zamun nasi haqqan 'alal rajuli ummuhu. Bahwa yang paling berhak, manusia yang paling berhak atas seorang istri adalah suaminya. Dan manusia yang paling berhak atas seorang suami atau seorang laki-laki adalah ibunya. Istri yang solihah adalah istri yang dapat menjaga marwah dan martabat suaminya, dapat menjaga dirinya dan menjaga hartanya ketika suami sedang tidak ada di rumah. Karena memang istri adalah milik suami. Kemudian keberuntungan yang kedua ketika kita ditakdirkan oleh Allah menjadi manusia yang beruntung, yang kedua adalah wa auladuhu abrara. Ketika kita dikaruniai oleh Allah seorang anak yang baik, anak yang soleh, anak yang senantiasa menyenangkan kepada orang tua. Sebagaimana doa Nabi, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Anak yang soleh adalah anak yang membanggakan orang tuanya, baik membanggakan secara akhlak atau budi pekerti, membanggakan secara prestasi, dan membanggakan yang lainnya. Terlebih, kebanggaan terkuat dari seorang ayah atau seorang ibu, kebanggaan terkuat dari orang tua adalah ketika anak mampu mendoakan kita, baik ketika kita masih ada dunia, terlebih ketika kita sudah berada di liang lahat. Karena disampaikan pula dalam hadis Nabi Muhammad SAW, arba'atun tajri alaihim ujuruhum ba'dal maut. Ada 4 hal yang pahalanya akan terus mengalir walaupun kita sudah meninggal dunia. Apa saja? Yang pertama, man mata murabitan fi sabilillah. Orang yang meninggal karena dalam perjuangan memperjuangkan agama Allah, maka selama agama ini dianut dan dijalankan oleh umat muslim, maka perjuangan beliau, perjuangan mereka tidak akan pernah sia-sia dan pahala akan selalu mengalir kepada mereka. Kemudian yang kedua, wa man 'allama ilman ujriya lahu 'amaluhu ma 'amila bih. Yang kedua adalah orang yang man 'allama ilman, orang yang mengajari sebuah ilmu, yang kemudian ilmu tersebut diamalkan oleh mereka yang mendapatkan ilmu. Maka selama ilmu itu diamalkan dan ilmu dijalankan, maka pahala itu akan terus mengalir kepada sang guru, sang pendidik yang terus yang mentransfer ilmu, yang mendidik dan memberi ilmu. Kemudian yang ketiga, wa man tasaddaqa bi shadaqatin fa ajruha yajri lahu ma wujidat. Yang ketiga adalah orang yang bersedekah, orang yang beramal, fa ujri lahu ma wujidat, maka pahalanya akan terus diberikan kepada beliau, kepada dia yang bersedekah, ma wujidat, selama sedekah itu masih ada. Tentu ini sangat membanggakan bagi mereka yang suka beramal, semisal untuk pembangunan masjid, untuk pembangunan pesantren, untuk pembangunan madrasah, atau pembangunan untuk fasilitas umum lainnya. Karena selama fasilitas itu digunakan, selama masjid itu ditempati dan disolati, selama madrasah itu dibuat tempat untuk belajar ilmu, maka selama itu pula pahala akan terus mengalir kepada mereka yang bersedekah. Alhamdulillah, puji syukur bagi Allah yang telah memberikan kita kesempatan di suatu saat, kemarin atau lusa, atau akan kemarin atau lusa, besok dan seterusnya, kita diberi kesempatan untuk beramal. Jangankan sebesar 100.000, 10.000 atau 1.000 rupiah, mudah-mudahan semuanya bermanfaat.
Kemudian yang ketiga, ini yang sesuai dengan hadis yang saya sampaikan di awal, wa rajulun taraka waladan salihan yad'ulah, yaitu seseorang yang mempunyai anak, yang meninggalkan anak soleh yang senantiasa mendoakan kepadanya, baik ketika ia masih ada di dunia, terlebih ketika sang orang tua sudah meninggal atau sudah ada di alam barzah. Para pemirsa yang berbahagia, itulah tanda keberuntungan kedua itulah hal yang kedua yang menjadi keberuntungan bagi kita. Kemudian yang ketiga, manusia yang beruntung adalah wa khulata'uhu sholihin, yaitu seseorang yang dikaruniai oleh Allah dapat berkumpul dan menjalin silaturahmi dengan orang-orang soleh. Maka jangan heran kemudian kalau para ulama, khususnya ulama ahli sunnah wal jamaah, selalu menganjurkan agar kita sering berkumpul di mana ada jam'iyah, di mana ada majelis, maka kita dianjurkan untuk selalu hadir bersama, dengan harapan di dalam jam'iyah tersebut, di dalam majelis tersebut berkumpul orang-orang soleh, sehingga pada saatnya kita juga dikumpulkan bersama beliau di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini juga sesuai dengan sabda Nabi yang mengatakan, inna ahlal ma'rufi fid dunya hum ahlul ma'rufi fil akhirah. Mereka orang-orang baik yang ada di dunia, itulah juga mereka orang-orang baik yang ada di akhirat. Maka ketika kita di dunia sering berkumpul dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, sering berkumpul dengan orang-orang yang bejat, maka jangan harap besok akan berkumpul dengan orang-orang soleh. Na'udzubillah. Oleh karenanya, di dalam tradisi ahli sunnah wal jamaah, di dalam tradisi Islam di Indonesia ini, seringkali kita diajarkan dengan istilah namanya cabis. Kalau orang Madura menyebutkannya dengan acabis atau sowan kepada para ulama, kepada para sholihin, dengan harapan kita mendapatkan barakahnya. Setidaknya akan ada saksi bahwa tangan kita telah menyentuh para ulama sholihin tersebut. Sehingga pada saatnya, jika tangan para sholihin ini nantinya masuk surga, maka di tangan kita akan berbau surga, dan syukur-syukur didengar oleh para malaikat penjaga, sehingga kita pun akan ditarik ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Para pemirsa yang berbahagia, kemudian yang terakhir, wa ayyakuna rizquhu fi baladih. Manusia yang beruntung adalah manusia yang dikaruniai rizki oleh Allah tidak jauh dari tempatnya, tidak jauh dari rumahnya. Dalam tanda kutip, tidaklah perlu merantau terlalu jauh misalnya. Walaupun mohon maaf, merantau bukanlah sebuah keaiban, bukanlah sebuah kenistaan, itu adalah sebuah keagungan. Namun yang saya sampaikan ini hanyalah menyampaikan hadis Nabi bahwa manusia yang beruntung adalah manusia yang rizkinya tidak jauh dari rumahnya. Hal ini bukan tidak ada artinya, karena ketika kita dikaruniai oleh Allah mempunyai rizki yang dekat dengan keluarga, dekat dengan rumah, maka setidaknya kita tidak akan tersiksa oleh rasa rindu terhadap keluarga, rasa rindu terhadap orang tua. Terlebih kadangkala kita tidak mampu merawat ketika orang tua sedang sakit, ketika ada keluarga sedang sakit, hanya memantau dari jauh dan melihat dari jauh. Itulah kelebihan ketika kita mempunyai rizki yang dekat dengan keluarga, atau rizki fi baladih, rizki yang ada di daerahnya sendiri. Para pemirsa yang berbahagia, mungkin ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pembahasan. Tentu koreksi sangat kami harapkan demi kebenaran dan kebersamaan kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian dari kami, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.